Oke teman-teman, kita lanjut ke penjelasan mengenai cara penggunaan dari multimedia video pembelajaran interaktif yang sudah saya buat dengan aplikasi Makromedia Plus 8. Nah, ini aplikasinya. Nah, pertama kita akan membuka dulu. Nah, ketika kita membukanya, maka kita akan diarahkan ke tampilan loading seperti ini. Nah, setelah loadingnya selesai, maka akan muncul tombol start. Nah, jadi saya sudah setting tombol startnya. Jadi apabila panah ini kita arahkan ke tombol start, maka dia akan besar. Nah, jika kita tidak arahkan lagi, maka dia akan mengecil seperti itu ya. Selanjutnya, kalau kita klik tombol start ini, nah kita klik tombol start untuk memulai program. Nah, kalau kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman menu utama. Nah, sini kita matikan dulu suaranya. Oke. Selanjutnya, di sini terdapat icon menu ya. Jadi di sini ada icon menu KIKD, di sini ada icon menu tujuan, icon menu materi, icon menu evaluasi, icon menu profil, dan icon petunjuk penggunaan, icon menu petunjuk penggunaan. Nah, di sini juga saya setting supaya ketika kita arahkan kursornya di sini, maka dia akan muncul KIKD seperti itu ya. Nah, jadi pertama, jika ingin melihat KIKD-nya, kita bisa klik tombol ini, icon menu KIKD. Kita klik, maka kita diarahkan ke tampilan untuk KD dan indikator. Di sini KD dan indikator. Oke, selanjutnya setelah selesai di tampilan KD dan indikator ini, atau KI dan KD, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke halaman utama. Di sini ada tombol home. Ini diarahkan ke halaman utama atau menu utama tadi. Nah, selanjutnya kita menuju ke icon menu tujuan. Kita klik, maka kita akan diarahkan ke tampilan tujuan gitu. Nah, di sini tujuannya. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke menu utama dengan cara mengklik tombol home ini. Nah, selanjutnya kita akan selanjutnya kita klik tombol atau icon menu materi. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, karena kita di video ini membahas tentang, karena di video pembelajaran interaktif ini membahas tentang unsur-unsur lingkaran dan pengertiannya. Nah, di sini materinya akan muncul. Pertama, pengertian lingkaran. Kita klik tombol next ya, langsung ke contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita klik tombol next untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nih, unsur-unsur lingkaran, ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, seperti ini, ada busur. Nah, kalau misalkan ingin melihat materi yang sebelumnya, maka kita bisa klik tombol back-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk melanjutkan materi, kita klik tombol next. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak ada tombol next, berarti materinya sudah habis. Jadi siswa bisa mengklik tombol back jika ingin melihat materi sebelumnya. Seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai di tampilan materi, maka untuk kembali ke menu utama bisa klik tombol home. Nah, kita lanjut ke icon menu evaluasi. Nah, ini fungsinya untuk melihat seberapa jauh pengetahuan yang sudah didapatkan setelah membaca materi yang sudah disajikan ini. Oke, kita akan mengukurnya melalui evaluasi gitu. Jadi kita klik menu icon evaluasi ini. Nah, kita diarahkan ke tampilan di sini dikatakan yuk kuis. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data diri. Jadi kita masukkan data diri, misalkan saya masukkan nama saya. Oke, seperti ini. Selanjutnya diminta kelas. Oke, kita buat kelas 7 misalkan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa
klik tombol start. Nah, tombol start ini juga saya setting supaya dia bisa mengecil membesar seperti ini. Nah, jika siswa ingin atau kalian ingin kembali ke halaman utama, bisa klik tombol home di bawah di atas ini. Ini untuk kembali ke menu utama. Nah, kita lanjut ya, kita masuk ke evaluasinya. Oke, kita klik tombol startnya. Nah, kita masuk ke tampilan pertanyaan ya. Jadi di sini ada pertanyaan pertama. Terus di sini juga ada tombol home. Jadi kalau siswa ingin keluar atau ke halaman utama juga boleh, gitu ya. Oke, selanjutnya kita klik di sini jawabannya. Jadi setiap jawaban ini bisa diklik, kita arahkan saja arah panahnya ini ke jawabannya sampai muncul tangan seperti ini. Nah, tangan menunjuk seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak muncul tangan menunjuk seperti ini, berarti kita tidak bisa mengklik. Kita tidak bisa mengklik. Tapi kalau kita arahkan ke jawaban terus muncul tangan seperti ini, berarti ini bisa kita klik ya. Oke, berarti ini bisa kita klik. Misalkan kita jawab jawabannya ini D. Ini udah muncul ya gambar panahnya berubah menjadi gambar tangan menunjuk gitu ya. Oke, kita klik. Nah, bisa kan? Maka dia akan langsung ke soal nomor 2. Oke, kita jawab dulu ya semuanya seperti tadi. Oke, di sini muncul ya tampilan seperti ini. Nah, di sini selamat kamu telah menyelesaikan kuis. Nah, terteralah nama kita dan kelas kita yang tadi kita sudah masukkan ke bagian input data. Nah, terus di sini ada benar, ada salahnya berapa dan nilainya berapa. Nah, di sini saya benar 4, salahnya 6. Benar 4, salah 6 dan nilainya 40. Nah, nilainya ini jika di bawah 80, maka keterangannya adalah seperti ini, kamu harus banyak berlatih. Nah, kita akan lihat nanti ya, kita coba lagi. Jika masih penasaran ingin mencoba ulang evaluasinya, boleh kita tinggal klik coba lagi. Nah, apabila nanti nilai kita lebih tinggi dari 80, di atas 80, maka keterangannya itu akan berbeda, tidak seperti ini. Nah, kita coba ya, kita klik coba lagi. Nah, maka kita akan diarahkan ke tampilan awal di mana kita harus menginputkan data diri kita. Nah, di sini teman-teman bisa menggantikan nama atau kelasnya pun bisa, atau ini saja juga boleh. Jadi tinggal tekan tombol start aja. Oke, kita tekan tombol start. Kita coba lagi untuk menjawab soal-soal. Kita coba lagi untuk menjawab soal-soalnya. Oke, misalkan kita jawabnya ya. Kita lihat ini sudah muncul tangan menunjuk. Kita bisa klik. Kita klik lagi. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini muncul tampilan seperti tadi, ada nama kita, ada kelas kita, ada benar, ada salah, dan nilainya. Nah, di sini saya benar 8, salah 2, kan nilainya 80. Ya, kita lihat keterangannya sudah berbeda seperti yang sebelumnya ya, karena ini nilainya 80 gitu. Jadi maka akan muncul keterangan, coba pertahankan prestasimu. Gitu. Jadi tadi kan kita mendapatkan nilai 40 di bawah 80 berarti kan, jadi akan muncul keterangan tingkatkan lagi, kamu harus banyak berlatih gitu ya keterangannya. Oke, kalau misalkan ingin mencoba lagi, bisa klik tombol coba lagi. Nah, kalau misalkan sudah selesai, bisa mengklik tombol home yang ada di atas ujung kanan. Nah, ini akan diarahkan ke tampilan menu utama.
Nah, oke. Lanjut, kita akan ke icon menu profil. Nah, kita arahkan saja panah kita ini ke icon menu profil. Selanjutnya kita klik. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan profil. Nah, ini saya ya. Oke, saya membuatnya seperti foto bergambar seperti ini. Nah, sini saya kasih keterangan nama saya, NIM saya, program studi, dan perguruan tinggi. Oke, selanjutnya setelah selesai ya di tampilan profil, maka kita ingin ke menu utama, kita bisa klik tombol home lagi. Nah, setelah itu kita akan membuka icon menu petunjuk penggunaan. Kita klik saja. Nah, setelah itu di sini kita muncul, diarahkan ke petunjuk penggunaan. Kita arahkan saja ke simbol-simbol yang di sini. Diperintahkan nih, arahkan kursor ke icon di bawah ini untuk mengetahui fungsi setiap tombol yang ada di media pembelajaran ini. Jadi kita arahkan. Nah, ini tadi tombol start untuk memulai program, tombol home untuk kembali ke halaman utama, tombol close untuk keluar program, tombol back untuk kembali ke tampilan sebelumnya, tombol next untuk menuju ke tampilan berikutnya. Nah, seperti itu. Oke, selesai kita di tampilan petunjuk penggunaan, kita bisa klik tombol home. Kita akan menuju ke tampilan menu utama lagi. Nah, setelah kita selesai nih mengoperasikan semua icon menu ini dan ingin keluar gitu ya, atau kepencet nih tanda close ini, maka akan muncul tampilan apakah Anda ingin keluar. Nah, apabila Anda tidak ingin keluar, maka bisa klik tombol tidak. Nah, apabila kalian ingin keluar, maka bisa klik tombol ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita klik tombol ya, maka otomatis dia akan keluar dari program. Nah, seperti itu dari cara penggunaan multimedia, media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat dengan Macromedia Flash. Baik, di sini saya akan menampilkan bagaimana cara pembuatan dari media pembelajaran yang sudah saya buat dengan menggunakan Macromedia Flash 8. Nah, pertama kita buka dulu Macromedia Flash 8-nya. Nah, karena kita ingin membuat baru lagi, maka kita pilih ke new-nya yang ini. Nah, setelah itu kita masuk ke stage-nya. Nah, ini kita akan atur dulu ukurannya. Kita klik window. Setelah itu pilih properties. Oke, setelah itu kita atur di sini menjadi 800 dan 600. Untuk ininya menjadi 30. Kita klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan background, gambar background dengan cara mengklik file, import to stage. Selanjutnya kita bisa pilih backgroundnya yang mana.
Oke, karena ini ukurannya belum pas ya dengan yang sebelumnya, jadi kita atur dulu ukurannya dengan cara mengklik ini tombol yang biru ini. Nah, muncul ini, terus kita ubah di sini menjadi 800 dan 600. Oke, nah maka ini sudah sesuai, jadi tinggal kita paskan saja seperti ini. Oke, baik seperti ini. Nah, setelah itu kita memberikan nama di sini background. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan icon-icon yang menjadi pelengkapnya. Nah, kita tambahkan layernya. Nah, kita udah di sini, kita kasih namanya icon 1. Oke, kita ambil dari file, import to stage. Kita ambil dari sini. Oke, selanjutnya kita kecilkan dulu ukurannya. Kita klik transform tool, lalu kita kecilkan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan seperti ini. Kita sesuaikan. Oke, setelah itu kita akan menambahkan icon yang kedua. Kita tambahkan layer di sini icon 2. Setelah itu kita klik lagi file, ini, lalu kita pilih icon kedua. Oke, kita kecilkan, kita letak sesuai. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di sini. Kita buat teks 1. Kita klik text tool di sini. Kita buat bacaannya multimedia pembelajaran matematika. Nah, di sini pembelajaran matematika. Misalnya kita pilih model tulisannya di sini.
kita pakai Sketch Kit. Selanjutnya kita buat warna merah. Nah, seperti ini. Kita ukurannya kita besarkan. Nah, seperti ini. Jadi bisa ditambahkan juga dengan teks-teks lain. Nah, untuk buat loadingnya, pertama kita buat dulu tulisan loadingnya. Di sini kita buat loading. Nah, terus kita buat tekan text tool di sini, lalu kita buat kita ketik loading. Nah, seperti ini, lalu kita ganti warnanya menjadi warna putih. Ukurannya kita ubah 20. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kecil kita bisa besarkan. Nah, seperti ini kita seperti ini. Selanjutnya kita buat kotak yang ada di dalam. Kita buat kotak tambah lebar, kita buat namanya kotak. Nah, sini kita menggunakan rectangle tool. Terus kita buat di sini warna, untuk warna ini pinggirannya kita hilangkan saja. Terus untuk warna ini kita pakai warna merah. Selanjutnya kita buat kotak yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat kotak luarnya. Kita tambahkan layer lagi. Sini kita buat kotak luar ya. Oke, terus kita klik lagi rectangle tool. Setelah itu untuk ininya kita hilangkan saja, dan untuk ini kita buat warna hijau. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tarik garis. Nah, sesuaikan dengan ukuran kotaknya sebelumnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan satu icon lagi, icon ketiga. Kita pilih file, import. Nah, setelah itu kita pilih icon, terus kita pilih iconnya, kita pilih ini. Oke, ini kita kecilkan. Oke, seperti ini. Seperti ini. Ini kita letak sesuai seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik kotak yang warna merah ini. Kemudian kita buat ukurannya misalkan sampai 35. Kita klik insert, klik run. Oke, selanjutnya dari ini kita tanda titik yang tengah ini kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian kita tarik ke sini, lalu kita buat klik motionnya
Setelah itu pada bagian sini kita letak seperti ini, lalu dia sebelumnya kita buat seperti ini dulu ke motion pins. Setelah itu ini kita pindahkan ke sini, setelah itu kita pindahkan, lalu ke sini kita taruh lagi. Oke, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, nah untuk ininya, nah kita bisa supaya gambar tadi background dan yang lainnya itu bisa sampai kepada sini, kita buat insert pen, kemudian juga insert pen, semuanya kita buat insert pen, insert pen. Dan sampai sini kita buatkan. Oke, seperti ini. Oke, untuk icon yang ketiganya ini kita akan buat juga seperti tadi, click motion yang ini, insert keyframe. Dari sini kita dia akan menjadi seperti ini. Nah, begitulah cara kita membuat loadingnya. Nah, kita lanjut ke tampilan tombol startnya. Oke, kemudian kita lanjut ke ke frame untuk memunculkan tombol startnya. Nah, di sini kita bisa klik insert keyframe. Nah, kalau yang ini insert blank frame. Oke, kemudian ini kita buat insert blank keyframe. Selanjutnya di sini untuk kotak keluarnya insert blank keyframe. Di sini juga insert blank keyframe. Di sini juga insert blank keyframe. Kemudian untuk teksnya juga insert blank keyframe. Kemudian ikonnya insert keyframe. Untuk icon yang ini juga insert keyframe karena kita akan memunculkan dia di frame yang kedua ini. Dan ini default juga insert keyframe. Nah,
Oke, nah kita akan buat dia sampai ke 90. Ini kita insert blank keyframe. Nah kalau ini kita buat configure, ini insert keyframe, insert insert keyframe. Di sini kotak luarnya insert, di sini insert blank keyframe seharusnya ya. Ini insert blank keyframe. Selanjutnya untuk kotak keluarnya insert blank keyframe. Untuk kotaknya juga blank keyframe. Loadingnya blank keyframe. Teksnya blank keyframe. Icon yang keduanya insert keyframe. Icon satu juga insert keyframe. Oh ini salah itunya di sini, insert keyframe. Kemudian backgroundnya juga insert keyframe. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol startnya. Nah di sini kalau ingin memasukkan teks lagi bisa, kita mulai dari teks satu ini. Misalkan kita buat teksnya selamat datang di media pembelajaran interaktif. Nah kita bisa klik text tool, lalu kita buat selamat datang di media pembelajaran interaktif. Nah seperti ini. Lalu kita bisa atur posisinya, kemudian kita atur ukurannya seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita mulai membuat tombol startnya. Nah ini tulisannya bisa kita buat animasi gitu ya. Jadi kita klik ini, terus insert keyframe. Nah selanjutnya kita buat lagi di sini insert keyframe, di sini insert keyframe, di sini insert keyframe lagi, dan di sini insert keyframe. Nah di sini kita besarkan, kemudian di sini kita akan kecilkan, seperti ini. Selanjutnya di sini besar, di sini kita kecilkan lagi. Oke, di sini kita besarkan, di sini kita kecilkan. Oke, nah seperti ini. Jadi nanti dia akan besar kecil seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tombol startnya. Jadi di sini kita bisa menambahkan layar lagi. Di sini kita buat start. Oke. Kemudian di sini kita bisa buat insert frame. Lalu di bagian sini kita buat insert keyframe. Nah di sini kita akan memasukkan tombol startnya. Oke, seperti ini. Kita akan kecilkan ukurannya, kita letakkan di sini seperti ini. Oke, jika sekiranya sudah pas, kemudian kita akan menambahkan teks. Kita buat di sini start. Kita akan membuat
warna tulisannya menjadi warna putih. Saja kita letak supaya tulisannya bisa terlihat seperti ini. Oke, kemudian ini ya. Nah, kemudian ini kita akan membuatnya supaya dia menjadi tombol. Langkah pertama yaitu dengan mengklik kanan, convert to symbol, lalu kita klik button, yaitu kita buat di tengah, lalu klik OK. Nah, kita klik 2 kali pada gambar yang sudah kita buat tadi menjadi tombol. Selanjutnya di bagian over ini kita insert keyframe, lalu ini juga insert keyframe, dan ini juga insert keyframe. Nah, pada bagian over ini kita akan membuat ukurannya itu berbeda. Jadi ini kita akan buat ukurannya menjadi lebih besar. Selanjutnya pada up down dia akan kembali seperti semula, seperti ini. Oke, baru kita klik di mana saja, jangan di sini ya, tapi di luar dari tombol. Kita klik 2 kali. Oke, baik, dia akan seperti ini. Kita coba ya, kita kontrol scene. Maka akan seperti ini. Nah, dia muncul. Oke, seperti ini. Oke, jadi itu tutorial untuk membuat loading dan tombol startnya. Oke, kemudian kita stopkan di sini untuk tombolnya di sini. Oke, di sini kita klik action, selanjutnya kita stop. Oke, ini kita buat actionnya di sini. Oke, kita pertama kita buat dulu scene untuk menunya, menu selanjutnya dengan cara mengklik Windows. Setelah itu ada panel scene. Nah, di sini ini tadi scene, coba scene loading, kemudian kita tambahkan scene. Ini kita membuat scene menu utama. Kemudian ada scene materi, kemudian scene evaluasi, kemudian scene profil, dan scene petunjuk penggunaan. Oke, seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke loading, lalu kita kasih action di sini dengan cara kita klik plus, movie clip control, kita on, release, selanjutnya stop, go to end stop ya. Terus kita klik sini ke menu utama seperti ini, lalu kita ketikkan ini. Nah, maka nanti akan menjadi seperti ini. Seperti ini, lalu kita klik ini, maka dia akan ke menu utama. Tetapi ini kita belum buat untuk
tampilan menu utamanya, makanya dia putih polos seperti ini. Oke, seperti itulah pada bagian scene ya. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke menu utama. Oke, kita lanjut ke tampilan halaman utama atau menu utama. Nah, di sini langkah pertamanya itu kita buat layarnya. Layar pertama itu background. Nah, background di sini saya memasukkan background ini, kemudian background yang untuk rak-raknya. Nah, caranya kita klik file, kemudian import to stage, baru nanti kita pilih gambar atau background yang kita inginkan, baru kita klik ya, baru kita atur ukurannya sama seperti yang contoh sebelumnya, tutorial sebelumnya. Untuk mengubah ukuran kita bisa klik properties, habis itu kita bisa ini mengaturnya di sini. Oke, kemudian untuk layar berikutnya kita akan membuat layar sepeda. Tambahkan layar, lalu kita kasih nama layar sepeda ini. Nah, ini kita ubah dulu dia convert to symbol, kita ubah ke movie clip, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik 2 kali pada ini, pada sepedanya. Nah jadi ini ya, kemudian kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali, kemudian kita insert. Jadi kita buat convert to blank keyframe gitu ya. Kemudian di sini kita tarik titik ini ke sini, lalu kita ubah pada bagian tengahnya ini, kita buat ke quick motion twins gitu ya. Kemudian kita tarik perlahan ini ke sini, maka nanti dia akan menjadi seperti ini gitu. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat ini tulisan ini dengan cara kita mengklik ini rectangle tool, kemudian kita pilih warnanya, lalu kita tarik, kemudian kita tambahkan teksturnya, kita ketik menu. Selanjutnya kita convert to symbol. Setelah kita convert to symbol, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita membuat animasinya. Pertama kita buat dulu insert keyframe, kemudian kita buat di setiap ini berapa menit ini, setiap 10 detik ya, ini 10 detik insert keyframe, insert keyframe. Jadi di sini bentuknya seperti ini. Kemudian di sini kita perbesar dengan cara klik transform tool, kemudian kita perbesar. Lalu pada detik yang ke-20 kita kecilkan, kemudian kita besarkan, kita kecilkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menunya, jadi di sini kita klik file, kemudian import to stage. Nah, kita tinggal masukkan saja menu-menunya, kemudian kita atur ukurannya, lalu sama tata letaknya. Kemudian kita ubah semuanya itu ke simbol, kita convert to simbol, kemudian kita convert to simbol, kemudian kita klik button, lalu
registrasinya di tengah. Nah seperti itu pada setiap icon menu ini. Kemudian setelah sudah kita convert to simbol, kita klik 2 kali pada menu, kemudian di sini kita buat insert keyframe, di sini juga insert keyframe. Nah selanjutnya kita akan memunculkan keterangan dari icon menu itu. Jadi pada bagian over ini kita ingin menambahkan ini tulisan KIKD dengan cara klik text tool ini, kemudian kita bisa membuat KI dan KD. Nah seperti ini kita buat di sini. Nah ini sebelumnya ini kita hilangkan dulu apa namanya ini bingkangnya supaya dia tidak ada bingkai gitu ya. Jadi seperti ini. Terus ini kita buat menjadi statistik text. Jadi harus diperhatikan ya di sini, ini harus statistik text. Jadi seperti ini. Nah fungsinya itu nanti apabila kita awalnya seperti ini, nah jadi kalau misalkan panahnya kita arahkan ke icon menu ini, maka nanti keluarnya akan seperti ini, ada keterangan kaitannya. Nah begitu juga dengan icon menu yang lainnya, kita klik 2 kali, kemudian insert keyframe, radio content overnya kita tambahkan text tool, kita buat tulisan tujuan. Nah seperti itu, semua ikonnya juga seperti itu kita buat. Oke, selanjutnya kita ke tombol close. Sini kita akan membuat tombol close ini. Nah tombol close ini kita ambil dulu gambarnya dari sini, import to stage, kemudian kita pilih di sini ya. Kalau saya ngeliknya di PowerPoint ini, kita copy, baru kita pastekan di sini. Kemudian setelah kita pastekan, kita ubah ukurannya sesuai dengan kita dengan cara mengklik di transform tool ini, kemudian kita kecilkan atau kita besarkan. Oke, karena ini ukurannya sudah pas, selanjutnya kita tinggal convert to symbol, kita jadikan button, lalu kita klik OK gitu. Selanjutnya kita klik 2 kali pada tombol close nya, kemudian insert keyframe, dan di bagian over ini kita sedikit besarkan ya icon close nya. Nah setelah seperti ini kita klik 2 kali di sembarang tempat. Setelah itu kita di sini buat actionnya. Nah actionnya di sini kita ketik on ya, buka kurung release tutup kurung, buka kurung kurawal, go to and start ke frame 46, titik koma, tutup kurung kurawal. Oke, jadi nanti ketika kita klik ini, maka kita akan ke frame ini 46. Nah lalu di frame yang ini kita masukkan di sini, awalnya kita buat insert apa di sini, convert to blank keyframe gitu ya, convert to blank keyframe sini. Kemudian kita mau buat backgroundnya, jadi kita dibuat sini juga insert convert to blank keyframe. Nah selanjutnya pada background ini, nah di sini saya tambahkan icon tambahan gitu ya, gambar tambahan supaya menjadi lebih menarik lagi. Jadi ini adik saya. Oke, setelah itu setelah kita buat nih convert to blank keyframe, kemudian di bagian iklan ini saya tambahkan ini ya, icon tambahan untuk pelengkap supaya memperhias
Nah, ini saya ambil dari PPT, jadi saya tinggal copy paste saja ke sini, kemudian saya atur posisinya dan ukurannya. Kemudian pada bagian ini pada bagian tombol close ini saya berikan teksnya, jadi saya tinggal klik text tool, kemudian saya ketik apakah Anda ingin keluar, kemudian saya copy paste, terus saya gantikan, saya hapus, baru saya gantikan dengan dia, dan copy paste lagi, baru saya ganti tulisannya menjadi tidak. Kemudian saya atur gitu ya, atur di sini dan di sini. Kemudian saya tambahkan untuk ini ya, rectangle toolsnya, kemudian saya berikan warna seperti ini. Untuk garis luarnya saya buat warna putih, kemudian untuk dalamnya warna oranye. Lalu saya atur posisinya supaya tulisan ininya itu berada di tengah-tengah rectangle-nya. Kemudian untuk rectangle-nya sendiri itu saya ubah ke simbol, kemudian klik button lalu OK. Begitu juga dengan rectangle untuk ianya ini, saya convert to simbol, kemudian klik button lalu klik OK. Nah, setelah keduanya sudah dibuat, kita ubah ke simbol, lalu kita klik 2 kali pada tombol tidaknya ini, kemudian kita insert keyframe. Nah, jadi pada over ini saya agak sedikit besarkan dengan cara mengklik ini transform tool ini, kemudian saya besarkan. Oke, kita klik 2 kali, kemudian ini juga pada tombol ini kita klik 2 kali, dan sini juga saya insert keyframe, kemudian juga insert keyframe. Nah, ini saya ubah juga nih ukurannya. Di up yang pertamanya up ini dia ukurannya segini, kemudian pada saat overnya dia membesar gitu, kita klik 2 kali. Nah, untuk action tombol tidaknya ini itu kita kasih actionnya seperti ini, on, buka kurung, release, tutup kurung, buka kurung awal, klik stop ke frame nomor 1, titik koma, tutup kurung kurawal. Jadi ketika kita mengklik tombol tombol tidak, itu kita akan kembali lagi ke frame nomor 1. Jadi kita akan kembali lagi ke sini, ke halaman utama ini. Nah, ini frame nomor 1. Oke. Nah, kalau misalkan kita untuk tombol yang ini, kita kasih actionnya itu on, buka kurung, release, tutup kurung, baru buka kurung kurawal, fs comment, buka kurung, tanda petik 2, quit, tanda petik 2, tutup kurung, titik 2, titik koma, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, ini jadi ketika kita mengklik tombolnya, maka kita akan otomatis keluar dari program. Nah, seperti itu untuk bagian halaman utama dan untuk pengaturan tombol close-nya. Nah, jadi kalau kita testing ya, jadi kalau kita udah testing seperti ini, maka dia akan muncul diktator ya, tulisannya seperti ini. Nah, di sini juga ada sepeda berjalan, kemudian tulisannya juga kita sudah buat animasi ya tulisannya. Nah, coba kalau kita klik nih tombol close-nya nih, kita klik, nah kita akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalau kita klik tidak,
Nah, ini sebenarnya kalau kita tes movie baru bisa ya, kalau kita klik tidak, maka nanti kita akan muncul ke tampilan halaman utama. Kemudian kalau kita klik ya, nanti kita langsung otomatis keluar program seperti itu. Nah, ini dia tutorial cara pembuatan scene halaman utama serta tombol close. Oke, kemudian kita nanti lanjut ke tutorial cara pembuatan scene evaluasi. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menuju ke scene materi. Jadi di sini ada tombol. Nah, untuk hal pertama yang harus kita lakukan itu kita harus membuat layarnya. Setelah itu kita ganti nama background. Dan di sini background saya memasukkan di layar background ini saya memasukkan background yang belakang ini. Kemudian untuk bingkai materinya, kemudian untuk judul materinya, tombol next dan tombol home gitu. Kemudian kita buat layar baru lagi. Saya berikan nama teks. Nah, di sini saya memasukkan teks penjelasan dari materi yang pertama. Jadi ini saya ketik dengan klik text tool, kemudian saya ketik itu penjelasan materinya, kemudian saya atur untuk ukuran terus model tulisan saya atur di sini. Kita klik ini tanda panah yang di bawah, kemudian nanti akan ini kita klik ya nih. Terus di sini ada model model tulisannya, kemudian ukurannya di sini, font size, di sini warnanya. Nah, di sini apabila ingin dipertebal gitu tulisannya. Terus di sini posisi tulisannya gitu. Misalkan ini rata kiri, ini di tengah-tengah, rata kanan dan rata kiri kanan. Kemudian ini tipenya itu statistik teks ya. Oke, selanjutnya untuk lingkarannya sendiri ini kita buat layar baru, lalu kita buat tulisan lingkaran. Nah, di sini saya merubah lingkaran ini. Tidak, ini langsung saja ya, lingkarannya langsung kita buat. Kemudian dengan cara mengklik oval tool, kemudian kita tarik saja, terus kita sesuaikan gitu bentuknya, bulat seperti apa, bulat oval atau bulat yang seperti ini. Nah, itu kan. Selanjutnya kita buat titiknya itu. Nah, jadi kalau misalkan susah untuk membuat titik karena kan di sini ukurannya kecil ya, jadi untuk membuat titik kita bisa memakai brush tool atau memakai pencil tool. Nah, di sini saya memakai brush tool, terus saya pilih ini ukurannya, kemudian saya perbesar seperti ini. Nah, perbesar seperti ini. Kalau kurang besar bisa dibesarkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu saya mencat itu di sini pas di tengah-tengah gitu. Nah, jadilah titik seperti ini. Kemudian kita print in window. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin membuat animasi untuk mempercantik, jadi kita buat layar baru. Di sini saya buat nama layarnya anak murid. Nah, di sini ya. Terus saya di sini saya memasukkannya itu, saya klik file, kemudian import dan import to stage, baru saya pilih, kemudian saya atur aja letaknya di mana, dan saya membuat action di sini. Nah, sebenarnya ini gak ada action ya. Oke, seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini gak ada action sama sekali. Oke, seperti ini. Kemudian saya membuat ini saya ubah convert to symbol, saya ubah ke movie clip,
kemudian saya klik OK, lalu kita klik saja pada ikon ini. Nah, kemudian saya membuat dia animasinya seperti ini. Jadi dia dari mengecil, besar, kemudian dia langsung ke sebesar ini gitu ya, untuk posisinya. Nah, seperti ini. Nah, ini pertamanya itu kita arahkan dulu ke sini. Kita buat di sini convert to blank keyframe. Jadi awalnya itu kita buat dulu di sini sampai sini, misalkan kita buat insert frame. Nah, setelah kita buat insert frame, baru di sini kita buat convert to blank keyframe. Jadi setelah itu pada saat di sini gitu ya, terus kita di tengah-tengahnya ini kita buat ini, kita buat mana ya. Nah, di sini kita buat create motion twins gitu. Nah, jadi dia akan jadi seperti ini, dari kecil membesar. Kemudian di sini kita tambahkan convert to blank keyframe gitu. Nah, selanjutnya baru kita ubah lagi ukurannya jadi lebih besar, terus sesuai gitu dengan letternya. Oke, di situ baru setelah ini selesai kita klik lagi 2 kali, entah lagi. Nah, kita lanjut ke tombol nextnya ini. Jadi di tombol nextnya ini kita pertamanya kita ambil dulu ya gambar panahnya ini, bisa dari PPT yang udah kita siapkan atau Word yang udah kita siapkan. Setelah itu atau dari ini file import, terus import to sketch, baru pilih gambar panah yang kita inginkan gitu, yang sudah kita simpan di laptop kita gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita udah masukin ya, setelah itu kita convert to symbol, kemudian kita jadikan button, lalu kita klik OK. Nah, di sini saya sudah membuat gitu. Oke, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini untuk perubahan bentuk ya. Jadi di sini saya pada bagian up ini ukurannya normal, habis itu over saya besarkan sedikit seperti ini. Jadi besarkan itu pakai ini ya. Nah, pakai free transform tool, kemudian kita besarkan saja atau kita kecilkan boleh, terserah. Kemudian setelah seperti ini gitu, jadi kita buat action di tombolnya ini. Kita buat action. Nah, di sini actionnya itu on, release, setelah itu go to and play, lalu kita akan ke scene berapa. Jadi di sini saya materinya saya buat tuh scene ya, jadi beda-beda scene, nggak satu scene dalam beda frame gitu. Jadi saya buatnya beda scene gitu. Jadi di sini saya akan go to and play menuju ke scene materi 3. Nah, scene materi 3 sebelumnya kita buat dulu ya untuk scene-nya itu. Oke, kita buat scene materi 3. Kemudian ini koma, frame 1, titik koma, lalu tutup kurung kurawal seperti itu. Oke, kemudian setelah ini kita masuk ke scene materi 3. Nah, di sini sama, ini saya tinggal copy paste aja ya dari materi yang 2 ini saya copy pastekan ke materi 3. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini saya copy Ctrl C, kemudian saya ke scene 3, kemudian saya klik di sini. Nah, saya klik di sini terus paste in place. Jadi kalau kita paste in place maka dia akan terpaste ke posisi sesuai dengan yang tadi posisi ini gitu. Jadi nanti kalau kita paste in place maka dia pada materi 3 dia akan berada di sini gitu. Tapi kalau kita paste aja, kemungkinan dia bisa letaknya di sini, bisa letaknya di sini, bisa letaknya di sini gitu. Jadi nggak sesuai dengan materi yang kedua ini. Materi yang kedua. Oke, begitu juga ya untuk materi yang keempat, kelima dan seterusnya. Nah, pada materi yang kedua ini, pada materi yang ketiga, nah di sini saya membuat animasi ya, animasi bergerak
ada mobil, ada matahari yang bergerak gitu. Jadi ini awalnya sama ya gitu, background. Setelah itu ini layer anak sama dengan materi yang kedua tadi. Setelah itu di sini saya memasukkan awan. Nah, awan gitu. Terus saya juga memasukkan matahari. Nah, di sini mataharinya ini saya buat bergerak ya. Jadi matahari itu seperti ini gitu bergeraknya. Atasin dulu. Nah, jadi dia seperti ini gitu ya, kayak mengecil membesar. Terus untuk mobilnya dia bisa bergerak dari arah sini ke arah sini. Oke, kita akan membuat seperti itu. Nah, kemudian ini ya, ini pertama kita masukkan dulu gambarnya sebagai PPT ya, ataupun kita klik file lagi, import to sketch. Kemudian kita sesuaikan saja ukurannya, kita atur ukurannya, letaknya juga. Setelah itu kita ubah, kita klik ini gambarnya, terus kita ubah menjadi simbol ya, convert to symbol. Kemudian saya buat movie clip, registration di tengah, dan lalu kita klik OK. Kemudian setelah itu kita klik 2 kali pada gambar mataharinya. Nah, di sini saya menggunakan insert keyframe. Di sini insert keyframe. Jadi selama 5 detik itu saya insert keyframe. Kemudian pada bagian sini dia ukurannya awal ya, ukuran awal seperti ini. Lalu di sini saya buat dia mengecil, kemudian di sini membesar, di sini mengecil, kemudian di sini membesar, di sini mengecil. Nah, ini saya tinggal untuk biar sama ya ukurannya ini dengan yang ini, itu saya tinggal copy paste aja. Jadi ini saya copy paste, ke sini saya pastekan gitu ya. Terus sini juga saya pastekan. Jadi ukurannya sama. Bisa dilihat di sini ukurannya itu sama ya. Oke. Kemudian setelah itu kita klik 2 kali pada bagian yang lain. Nah, untuk mobilnya sendiri ini juga kita kita ambil dulu ya gambarnya dari file atau dari PPT atau Word yang sudah kita sediakan. Setelah itu kita sama seperti matahari tadi, kita convert to symbol, lalu kita pilih movie clip, registration di tengah, lalu klik OK. Kemudian kita klik 2 kali pada ikon mobilnya, lalu kita akan membuat animasi dia bergerak dari sebelah sini ke sebelah sini. Nah, langkah awalnya itu pertama kita buat dulu insert keyframe ya, seperti ini. Kita buat insert keyframe. Kemudian kita dari sini kita buat di sininya itu create motion twins. Habis itu dari sini kita mulai memajukan mobilnya perlahan ke sini. Nah, maka nanti akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, tadi kita kan sudah membuat tombol next pada materi yang kedua ya, tombol next pada materi yang kedua ini. Lalu pada materi yang ketiga kita akan membuat tombol backnya supaya bisa kembali lagi ke materi 2. Nah, jadi kita mengambil dulu gambar panahnya dari file import to sketch, atau dari PPT yang sudah kita sediakan. Di situ sudah kita isi dengan gambar panah, boleh. Nah, itu kalau dari PPT tinggal kita copy paste aja ke sini, kemudian kita atur ukurannya, kita atur posisinya. Nah, setelah sesuai kita ubah dulu convert to symbol, lalu kita klik button, selanjutnya registration di tengah, kemudian klik OK. Lalu kita klik 2 kali pada ikon panahnya, kemudian kita buat perubahan bentuknya. Di sini di bagian over kita perbesar. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Untuk actionnya kita kasih actionnya yaitu on, release, buka kurung kurawal, go to and stop ke materi yang kedua. Jadi materi yang kedua ini kita akan ketika kita mengklik tombol backnya, maka kita akan kembali ke materi yang kedua. Kemudian koma frame 1 titik koma tutup kurung kurawal, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk tombol home-nya ini saya copy paste saja dari materi 2 dan dari tujuan 2 juga sama, kita copy paste in place. Nah, karena ini kan dia sama ya, actionnya itu dia akan kembali ke halaman utama. Jadi ketika kita berada di sini materi 2, kita klik home, maka kita akan ke halaman utama. Begitupun materi 3 tujuan 2 KIKD, kita akan kembali ke halaman utama jika mengklik tombol home ini. Oke, kemudian
untuk materi yang keempat ini, di sini saya akan membuat titiknya ini dia berkedip. Jadi ini tombol next dan backnya ini kita tinggal copy paste aja ya dari materi 3, lalu kita copy paste in place ya, kayak yang tadi sih saya ajarkan di sini. Kemudian untuk ininya, untuk tulisannya kita bedakan layernya, untuk backgroundnya kita satukan, kemudian untuk lingkarannya juga kita bedakan, dan titiknya ini juga kita bedakan ya, ini lingkaran, kemudian titiknya kita bedakan karena titiknya ini kita akan membuat animasi. Kemudian titiknya ini kita convert to simbol dulu, lalu kita ubah ke movie clip, lalu klik OK. Nah, di sini kita klik 2 kali pada titiknya ini. Nah, di sini kita ingin membuat dia muncul hilang seperti itu. Jadi kita bisa klik insert keyframe, kemudian di sini kita klik insert keyframe, maka dia akan jadi seperti ini ya. Nah, awalnya itu dia akan awalnya kalau kita buat insert keyframe ini tuh akan warna hitam ya, tapi di sini karena kita ingin membuat dia hilang muncul, setelah itu hilang gitu. Jadi di sini pertama kita buat dulu ya ada titiknya, kemudian di sini kita hapus gitu, kita hilangkan dengan cara clear keyframe. Nah, kemudian di sini kita munculkan lagi, di sini kita hilangkan. Nah, begitu seterusnya, kita klik 2 kali. Maka nanti hasilnya itu dia akan berkedip gitu titiknya. Nah, kita tesin ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke materi yang kelima. Nah, materi yang kelima ini sebenarnya ini sama ya. Jadi ini tuh kita copy paste aja semuanya. Setelah itu, nah ini untuk yang membedakannya itu di bagian garis diameternya ini. Nah, kita membuatnya itu kita buat dulu ya garisnya. Nah, pakai line tool kita buat garis kecil sedikit aja, nggak usah panjang. Setelah itu kita ubah gitu garisnya, kita convert to simbol. Kemudian kita ubah movie clip. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik ya garisnya ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini sama seperti yang mobil tadi gitu ya. Jadi kita pertama kita buat dulu insert insert keyframe. Setelah itu kita create movie twins seperti ini. Jadi dari sini kita buat create movie twins, dari sini kita tarik garisnya ini, kita tarik garisnya ini ke sini, kemudian nanti akan menjadi seperti ini gitu ya. Oke. Untuk tombol ininya kita tinggal copy paste aja dari yang sebelumnya, copy paste in place. Kemudian di sini materi jari-jari. Nah, materi jari-jari ini ya, hasil materi jari ini tuh sama aja dengan yang diameter tadi untuk garisnya, tapi kita akan mengarahkannya cukup sampai sebatas titik ini aja. Selanjutnya itu sama. Kemudian di materi busur ini di sini juga yang lainnya sama ya, caranya tadi kita masukkan dulu. Kemudian untuk ininya itu kita pertama kita buat dulu ya, ini kita hapus sebenarnya. Jadi kita pertama bentuknya itu warnanya ini bulat gitu nyambung, tapi karena kita ingin memperlihatkan gitu ya yang mana gitu busur, jadi saya menghapus pakai ini eraser tool. Saya hapus bagian sini dan sini, kemudian ini akan terpisah dari bagian ini. Jadi ini saya bisa bisa saya ubah ke convert to symbol. Setelah itu saya klik movie clip, langsung klik OK ya, tadi. Terus di sini saya klik 2 kali, lalu kita buat dia seperti titik tadi ya. Lalu kita buat di sini dia seperti titik tadi. Jadi kita insert keyframe, lalu kita di sini bagian sini kita hilangkan, kemudian kita munculkan, kita hilangkan, lalu kita munculkan seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk yang materi tali busur ini juga sama ya seperti diameter tadi buatnya, tapi posisinya yang berbeda. Setelah itu materi juring. Nah, ini pertamanya itu saya
buat dulu ya garis ininya, garis bagian ininya dengan menggunakan line tool. Kita buat garis ini. Setelah itu ini untuk ininya saya warnain ya, saya warnain pakai brush tool. Setelah itu saya pilih warnanya, terus saya perbesar supaya nampak gitu ya bagian yang kita warnakan ini sudah rata atau tidaknya. Setelah itu di sini saya ubah dulu ini selection tool. Setelah itu saya klik ini ya, saya klik ini yang bagian yang diwarnainya ini yang ingin kita buat animasinya. Kemudian saya convert to symbol, saya klik movie clip, lalu klik OK, kemudian saya klik 2 kali di sini. Oke, nah selanjutnya saya buat ya seperti yang tadi, seperti titik yang kedap-kedip tadi. Selanjutnya seperti apa tadi tuh yang sudah saya buat tadi. Nah ini juga sama, kita insert keyframe, kemudian insert keyframe. Nah nanti kita di bagian titiknya ini kan awalnya titiknya itu gelap ya, tapi ini enggak gelap karena kita clear keyframe gitu, jadi dia bakal hilang, dari bagian sini dia hilang, kemudian sini dia akan muncul lagi warna orange, kemudian sini hilang seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke materi tembakan. Nah ini juga sama ya, ini pada bagian ini garisnya ini akan menuju ke sini. Ini itu sama cara pembuatannya juga sama dengan yang diameter tadi, garis diameter tadi yang sudah saya jelaskan cara pembuatannya. Kemudian yang ini juga, yang bagian sini juga sama. Untuk tombol nextnya ini sesuaikan aja ya, misalkan di sini tombol nextnya ini actionnya itu kita ganti setiap scene karena nah setelah scene ini kan, setelah scene ini jadi kita buat ya go to end stop materi apa tema, jadi ke scene selanjutnya gitu ya. Tapi kalau yang ini untuk tombol backnya berarti kita kembali lagi ke scene yang sebelumnya gitu. Jadi tombol next itu kembali ke scene menuju ke scene selanjutnya, kalau ini kembali lagi ke scene sebelumnya gitu. Jadi scene sebelumnya dari ini yaitu materi juru lingkaran gitu, sesuaikan aja. Oke, seperti itu ya setiap materi ini, materi apa tema juga seperti itu. Kemudian itu saja mungkin untuk tutorial di bagian scene materinya gitu ya. Terus untuk tombol next backnya juga. Nah di sini ya ini juga ya, karena di sini nggak ada lagi lanjutannya, jadi kita tidak perlu menambahkan tombol nextnya, jadi kita hanya ada tombol backnya. Tombol back ini dia mengarah ke scene yang sebelumnya. Nah jadi scene sebelumnya dari scene ini yaitu materi ini nanti, jadi kalau kita klik ya baru nanti dia akan kesini gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana cara pembuatan dari scene materi yang sudah saya buat dan untuk tombol next sama backnya. Oke, kita lanjut ke bagian scene evaluasi. Nah di sini kita bisa buat layer background. Nah untuk menambahkan background itu kita bisa klik file, setelah itu import to stage, kemudian nanti kita akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ya kita pilih gambar atau background yang akan kita gunakan. Setelah itu kita klik open. Nah di sini saya sudah menambahkan backgroundnya, diantaranya background ini, kemudian ini kuis ini, kemudian ada 2 orang anak murid SMP seperti ini, dan jalan beserta ada pohonnya. Nah ini masuk ke layer background. Nah setelah itu kita tambahkan layer baru yaitu layer kotak. Nah ini kotaknya. Nah cara memasukkan kotak ini juga sama, kita pilih file, lalu import to stage, lalu kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Lalu tapi kita juga bisa mengambilnya dari misalkan dari PPT atau dari Word yang sudah kita buat gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita dari PPT atau dari Word, kita bisa copy, kemudian kita paste saja langsung di sini. Oke, di sini kita akan buat tulisan silahkan
input data diri Anda. Nah, untuk membuat seperti itu kita bisa klik text tool seperti ini, lalu kita ketikkan silahkan, kita ubah dulu ya warnanya supaya terlihat. Kita buat dia warna putih ini, kemudian kita buat silahkan isi data diri Anda, seperti ini. Kemudian kita, nah ini jangan lupa ini tipenya adalah statistik text atau bias statistik text. Kemudian ini kita ubah dulu ukurannya, ini kebesaran. Ini masih kebesaran ya, kita buat jadi 21. Oke, seperti ini. Kemudian kita geser. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Kemudian kita buat ke tengah. Seperti ini. Oke, setelah itu ini kita bisa ubah tulisannya menjadi Oke, seperti ini. Kemudian ini kurang besar ya, kemudian kita kecilkan saja tulisannya. Oke, nah jadi seperti ini. Silakan isi data diri Anda. Kemudian kita klik lagi text tool, lalu kita lihat di sini sudah tipenya sudah statistik text ya. Kemudian kita ketik di sini nama, lalu ini ukurannya kita buat 20 aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah terlalu kecil ya, berarti di sini kita buat 25. Oke, kemudian kita copy paste saja, copy paste, lalu ini kita beri nama kelas. Nah, sesudah itu kita akan membuat untuk tempat mengetiknya. Kita klik text tool, kemudian kita ubah stylenya menjadi input text, lalu kita klik di sini rectangle toolnya, kemudian kita klik ini text tool, lalu tipenya input text, kemudian kita tarik saja seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat lingkanya. Kita klik show border around text, kemudian kita atur posisinya, lalu kita copy paste saja, kita atur. Setelah itu ini kita kasih varnya itu adalah nama. Di sini saya gunakan hurufnya yang huruf kecil semua karena nanti ini akan berpengaruh. Terus maksimum karakternya saya buat 25.
oke. Nah, begitu juga yang di bawahnya, kita buat partnya ini untuk kelas dan maksimum karakternya 0 aja. Oke, selanjutnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat tombol untuk startnya ya. Kita klik rectangle ini, kita klik 2 kali, lalu kita buat 12. Kemudian kita pilih warnanya. Di sini saya menggunakan warna ini. Kemudian untuk luarnya warna putih. Oke, kita bentuk untuk tombol startnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks di sini start seperti ini. Lalu ini saya gunakan warna putih. Ini kita ganti dulu ya menjadi statistik teks. Oke, seperti ini kita atur posisinya, lalu kita jadikan convert to symbol, klik OK, kemudian kita klik 2 kali, baru kita insert keyframe. Nah, di sini saya akan memperbesar ukurannya jadi seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali di sembarang tempat itu. Kemudian kita buat actionnya di sini. Kemudian kita buat actionnya di sini adalah seperti ini, stop, buka kurung, titik 2, nilai sama dengan 0, titik koma, benar sama dengan 0, titik koma, salah sama dengan 0, titik koma. Oke, setelah itu kemudian untuk tombol startnya ini kita kasih action di sini, on, buka kurung, on, buka kurung, press, untuk awal, next, frame, buka kurung, tutup kurung, titik koma, seperti ini, tes. Oke, kemudian kita klik di sini insert blank keyframe, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk memunculkan pertanyaannya atau menuliskan pertanyaan, kita bisa klik text tool, lalu kita ketik pertanyaan, dan untuk gambarnya ini kita bisa ambil dari cara mengklik file, lalu import to stage dan pilih gambar yang ingin diinginkan, atau bisa copy paste dari Word atau PPT sesuai dengan itu tergantung dengan persiapan dari teman-teman. Jadi teman-teman sudah membuat pertanyaannya di board, nah beserta dengan gambarnya, jadi bisa langsung di copy paste, langsung diletakkan saja di sini, kemudian diatur seperti ini. Lalu untuk pilihan jawabannya juga tinggal kita klik text tool, kemudian tinggal diketik setiap pilihannya, misalkan A, terus ada B, kemudian C dan D. Oke, selanjutnya kita akan membuat rectangle dengan cara mengklik rectangle tool, kemudian kita berikan warna
biru. Di sini saya berikan warna biru di sini. Kemudian kita buat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan seperti ini. Lalu kita tinggal copy paste saja, kita letakkan di setiap pilihan. Ini kemudian copy paste lagi seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita akan mengubah rectangle tool yang tadi kita buat, kita ubah ke convert to symbol, kemudian kita klik button, lalu registrationnya di tanggal klik OK. Nah, begitupun dengan pilihan yang lainnya. Convert to symbol button OK. Convert to symbol OK. Simbol oke. Kemudian kita beri tombol ini nama menjadi di sini berarti tombol A, kemudian ini tombol B, ini tombol C, dan ini tombol D. Kemudian kita klik 2 kali, lalu kita pindahkan ke hit. Klik 2 kali, kemudian ini kita klik 2 kali, kemudian kita pindahkan ke hit. Klik 2 kali lagi, begitupun dengan pilihan yang lainnya seperti ini. Oke, kemudian untuk scriptnya di sini actionnya itu adalah seperti ini. Stop, buka kurung titik 2, kemudian ini. Nah, untuk pertanyaannya itu jawaban yang benarnya terletak di tombol D. Jadi untuk formatnya itu seperti ini. Jadi benar plus sama dengan 1 titik koma, di bawahnya nilai plus sama dengan 10 titik koma. Nah, ini 10 karena disesuaikan juga dengan pertanyaannya. Jadi kalau benar 1 maka nilainya 10. Jadi kalau misalkan pertanyaannya ada 5 maka kalau jika benar 1 maka nilainya adalah 20. Karena di sini pertanyaannya 10, maka satu soal yang bernilai benar itu akan mendapatkan nilai 10. Seperti itu. Nah, untuk tombol yang lainnya karena dia jawabannya salah, jadi format seperti ini salah, plus sama dengan 1, langsung nge-spam seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua dengan cara mengklik insert keyframe seperti ini. Jadi tinggal diganti saja pertanyaannya, lalu apabila gambarnya ingin diganti juga boleh. Setelah itu jika ABC nya ingin digantikan, kita tinggal mengklik rectangle toolnya ini, kita geser ke atas, lalu kita bisa mengubah pilihan jawabannya. Kemudian setelah kita ubah, kita bisa tutup lagi ke arah jawabannya. Nah,
Nah, seperti itu. Dan untuk actionnya kita bisa copy dari frame yang sebelumnya lalu kita pastekan ke frame berikutnya ini. Nah, jadi disesuaikan lagi. Di sini pertanyaan nomor 2, benarnya itu berada di tombol B, maka formatnya untuk tombol B nya seperti ini. Nah, jika untuk tombol-tombol yang lainnya seperti ini. Oke. Nah, begitupun juga dengan soal-soal berikutnya, itu kita tinggal insert keyframe aja sampai ke soal yang terakhir, soal yang ke-10. Kemudian kita buat lagi insert blank keyframe. Nah, ini. Kemudian kita bisa klik atau kita klik ini text tool, kemudian kita buat tulisan seperti ini. Selamat, kamu telah menyelesaikan kuis, dimana nanti tipenya itu adalah statistik teks. Kemudian pada bagian ini itu kita berikan variabel nama di sini. Setelah itu di sini kita berikan variabel kelas supaya nanti di sini akan muncul nama kita sesuai dengan yang tadi di frame yang pertama ini. Nah, di sini kan kita tadi sudah membuat di sini kita sudah membuat variabel nama dan di sini kita variabelnya kelas. Nah, jadi pada frame yang ke sini, nah yang ini akan muncul, kita akan munculkan nama, jadi kita buat variabel nama. Kemudian ini akan kita munculkan kelas, makanya kita buat variabel kelas. Selanjutnya untuk tulisan benar dan salahnya ini kita bisa gunakan dengan cara, kita bisa membuatnya dengan cara mengklik text tool, kemudian kita pilih tipenya itu adalah kita pilih tipenya itu dynamic text, kemudian ini juga dynamic text, ini juga dynamic text. Kemudian di pada bagian ini kita buat text tool juga, tapi tipenya itu adalah dynamic text, sama juga seperti yang ini dan yang ini juga tipenya dynamic text. Dan untuk yang benarnya ini variabelnya kita buat benar, kemudian yang ini kita buat variabelnya salah, dan yang untuk ini nilai kita buat variabelnya nilai. Nah, ini bisa muncul apabila kita sudah mengatur di frame yang pertama ini, kita buat actionnya tadi. Nah, nilai sama dengan 0, benar sama dengan 0, salah sama dengan 0. Nah, jadi jika di sini huruf kecil semua, maka pada variabel yang ini itu juga harus huruf kecil. Nih, pada variabel yang ini itu harus huruf kecil juga semuanya. Itu pun juga dengan ini salah, huruf kecil semua, dan ini juga huruf kecil semua. Nah, pada bagian ini akan kita munculkan keterangan. Nah, kita muncul keterangan. Nah, ini juga tipenya dynamic text. Kita buat dengan cara mengklik text tool, kemudian kita tarik, lalu kita ubah dia menjadi dynamic text. Kemudian kita buat varnya itu komentar. Nah, ini supaya bisa muncul komentar, di sini kita buat scriptnya action seperti ini. Nah, ini kita buat stop, buka kurung, titik koma, skor akhir sama dengan nilai. Nah, jika nilainya itu lebih besar sama dengan 80, maka akan keluar komentar Kuco pertahankan prestasinya. Nah, jika nilainya kurang dari 80, maka komentar akan muncul adalah kamu harus banyak berlatih. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat tombol untuk coba lagi. Ini kita buat dengan cara kita klik rectangle tool, lalu kita pilih warnanya, kemudian kita tarik, kita
gitu. Pas kita sesuaikan lah ukurannya semana yang mau kita mau. Setelah itu kita convert, kita buat ya tulisannya. Coba lagi dengan cara mengklik text tool, dengan tipe teksnya itu adalah statistic text gitu ya. Jadi ini tipenya statistic text. Kemudian kita convert to symbol, button dan registration di tengah, lalu klik OK. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, kalau misalkan ingin membuat perubahan bentuk, boleh tinggal kita insert JPEG, lalu kita atur bentuknya sesuai yang kita inginkan. Tapi di sini saya tidak membuat sini seperti itu. Kemudian di sini kita untuk coba lagi ini ya. Di sini untuk klik coba laginya, kemudian untuk action coba laginya kita klik 2 kali, kemudian kita actionkan. Nah, di sini kita membuat scriptnya itu on, habis itu buka kurung, press tutup kurung, baru buka kurung kurawal, go to and stop, buka kurung tutup kurung 1 titik koma, lalu tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan kembali ke frame 1. Nah, setelah itu maka jadilah untuk scene evaluasinya seperti itu. Jadi di sini actionnya ya udah, ini udah. Nah, demikianlah cara pembuatan untuk scene evaluasinya. Nah, kalau kita coba tes scene, maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita coba klik. Oke, di sini kayaknya ada terjadi kesalahan. Kita lihat. Nah, ini input teks. Kita buatlah dia warna tulisannya ya. Ini juga warna tulisannya. Oke, coba kita tesin lagi. Kita klik ya, nama kita Amol Ria. Itu kelasnya kita buat kelas 8. Kemudian kita klik tombol start. Nah, kita akan ke tampilan pertanyaannya, lalu kita klik, kemudian kita klik saja. Seperti ini. Oke, ternyata saya benar 10, salah 0, maka nilai saya 100. Nah, di sini dicantumkan nama saya dan kelas. Kemudian keterangannya, karena nilai saya 100 di atas 80, maka keterangannya kunci pertanda presentasinya. Kemudian kalau ingin coba lagi, kita klik coba lagi. Nanti
nanti dia akan ke peran nomor 1, tapi karena ini kita testing jadi dia tidak bisa ke situ ya. Oke. Nah, seperti itu. Coba cek lagi. Oke. Ya seperti itu ya. Setelah kita mengeceknya, kemudian mungkin itu saja mengenai cara penggunaan mungkin itu saja mengenai bagaimana cara pembuatan dari media pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini keunggulannya itu menurut saya di bagian menu-menunya ini. Nah, di sini saya tidak memunculkan keterangan ini icon menu apa, ini icon menu apa, tidak langsung mencantumkan seperti itu, tapi saya membuatnya supaya ketika diklik itu maka ada muncul ke IKD. Nah, ini untuk menarik perhatian dari peserta didik agar lebih menarik saja tampilannya, makanya saya buat seperti ini. Kemudian saya juga menampilkan sebuah sepeda yang berjalan. Nah, ini untuk menjadi hiasan supaya dia tidak terkesan biasa aja gitu ya. Kemudian kalau kita klik ini, nah di sini saya memunculkan atau membuat backgroundnya itu lebih beda ya. Kalau yang tadi itu gelap dan yang ini terang gitu, jadi ini bisa membuat peserta didik ini menjadi fresh gitu matanya untuk melihat penjelasan atau materi yang ada di sini. Nah, di sini tulisannya juga saya buat warnanya hitam dan warna merah supaya lebih jelas peserta didik untuk membacanya. Kemudian di bagian tujuan juga sama seperti di bagian yang KIKD tadi. Nah, untuk materinya di sini saya menambahkan icon bergerak seperti ini dengan ya bermacam-macam warna gitu ya. Nah, ini bisa membuat peserta didik itu tertarik untuk melihat materi. Nah, kemudian di sini saya menyajikan materinya itu dengan menambahkan animasi seperti ini. Nah, di sini jadi tidak serta-merta cuma tulisan aja gitu, jadi ada animasinya gitu. Fungsinya supaya siswa tahu gitu, misalkan di sini diameter. Nah, di sini ada garis yang berjalan. Nah, ini yang dikatakan diameter. Jadi ini membuat siswa mudah memahami materi yang disajikan seperti itu. Kemudian di bagian evaluasi ini saya membuat tampilan yang diusahakan menarik ya, supaya siswa tidak bosan untuk melihat yang backgroundnya itu aja. Jadi saya menggantikan pada bagian soal ini. Nah, di sini saya berikan nuansa seperti ini, terus saya tambahkan gambar siswa lagi mikir gitu, baru dia mendapatkan jawaban. Ini juga bisa merangsang peserta didik untuk semangat untuk mengerjakan soal dengan tampilan yang menarik. Kemudian pada bagian akhir ini juga saya membuat keterangan. Di sini ada nama dan di sini juga ada nama kelas bersalahnya, kemudian keterangan komentar apabila siswa mendapatkan nilai rendah dan apabila siswa mendapatkan nilai yang tinggi, seperti itu. Oke, mungkin untuk keunggulan itu saja. Nah, pada bagian ini juga
saya buat ya latar warna oranye gitu. Setelah itu ada bunga-bunga seperti ini, daun-daun ini. Lalu tombolnya saya buat warna oranye supaya nyambung dengan tampilan latarnya. Kemudian untuk ini juga saya buatnya warna putih gitu biar terlihat tulisan hitamnya ini. Nah, mungkin itu saja tampilannya.